firman-Nya di dalam kitab Yohanes, kitab Yesaya. Yesaya nomor 53. Bagaimana cerita tentang dia harus saya mau ke 53. toilet dulu. Mau ke toilet. Oke, saya bacakan Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Tidak pernah Yesus hidup di tanah kering. Ia tidak tampan, berarti Yesus jelek. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Berarti Yesus ditolak. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi katanya dia banyak pengikutnya, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Loh, ini gimana nih? Nah, tetapi sesungguhnya sembuh. Kita sekalian sesat. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada dia, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak membuka mulutnya. Yesus banyak ngomong. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Aku haus. Banyak ngomongan Yesus. Terus apa lagi? Nah, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu ada di dalam mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Setahu saya, Yusuf Arimatea itu mengambil mayat Yesus, menurunkan mayat Yesus, dan menempatkan kubur Yesus di tanah pribadinya yang belum ada kuburan orang lain di situ. Bagaimana nih? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus punya keturunan. Bagaimana ini? Apakah cocok untuk Yesus ini? Itulah yang saya katakan, Bunda. Bunda nggak akan ngerti dan sekarang kau jelaskan sama saya. Tetapi tunggu dulu, Bang. Kau jelaskan sama saya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, Bang. Iya, keturunannya itu bicara tentang pengikut-pengikutnya. Oke, sekarang kita cari ya, keturunan merujuk kepada siapa ya? Itu pengertian rohani, enggak, Bang. Kita lihat originalnya, Bang. Jangan bilang pengertian rohani, Bang. Bunda, saya mau kerja ini. Saya mau kerja. Tunggu dulu. Satu ini aja. Kita lihat. Sebentar dulu. Kita lihat. Ini keturunan merujuk kepada siapa? Kerja ini sudah jam 10. Saya mau menunjukkan keturunan aja kok. Nih. Tuhan pun akan peruntukan tangannya. Berkehendak menghancurkan. Membuat dia sakit. Terus ketika ia menyerahkan sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya. Kita lihat keturunannya ini merujuk siapa? Pengikutnya atau apa? Ternyata Zera. Zera artinya keturunanmu. Keturunan. Cucumu. Benih. Benih. Anak cucu. Berbiji. Anak cucunya. Keturunanmu lah. Ini benihmu. Benih. Berarti bukan pengikut. Nah, ini apa? Mani. Keturunan pengikutnya anak. Bunda. Berarti Yesus kawin. Bunda kan udah baca tentang cerita silsilah Tuhan Yesus. Itu lengkap loh di 4 Injil. Dijelaskan
Yesus nggak menikah. Loh, Karena itu dalam tunggu dulu. Kamu yang membawa Yesaya 53 Iya, sama karena saya. itu bicara Ketika saya baca di nomor secara 10-nya, rohani. sebentar. Ketika saya baca di nomor 10-nya, ternyata kalau Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunannya. Kau mengatakan kepada saya, keturunan itu merujuk kepada pengikut. Ketika kita ambil dari bahasa aslinya, originalnya, itu artinya Zera. Zera artinya apa? Keturunan bibit, keturunanmu, mani, Injil. asal usul. Bukan bibit Injil, gigi kau. Nah. Di sini katakan mani. Saya tanya sama kau, mani itu Anak-anak apa? rohani. Mani itu apa? Bukankah sperma? Iya, tapi Yesus nggak nikah. Tapi dia nggak nikah. Kau Bunda. bilang Jangan Yesus, bukan ini. masalah ya saya. Bunda, Kalau jangan ini teriak. nubuatan, begini maksudnya. Sabarlah, Kau pahamilah tenang. sedikit, Jangan teriaklah. Bukan soal tenang, kau yang tidak paham. Kau tadi Ya, menyerahkan data ini kepada saya. Inilah nubuatan tentang Yesus di mana Yesaya 53. Ternyata Ya, di Yesaya 53, satunya. kalau Yesus diserahkan sebagai korban penebus salah, dia akan melihat keturunan. Keturunan itu bukan merujuk kepada pengikut, tetapi kepada bibitnya yang dilahirkan dari hasil spermanya. Paham kau? Berarti kalau kau menentang ini, Yesus tidak kawin, berarti nubuatan ini bukan untuk Yesus. Karena kau tadi menentang Yesus tidak punya keturunan kandung. Paham? Itu maksud saya. Iya, Saya tidak mengatakan Yesus kawin. Yang saya katakan, kau mengasihkan nubuatan tentang Yesus itu Yesaya 53. Kau harus terima. Di Yesaya 53 di situ dikatakan keturunan dari biologis. Tapi kau tidak mau terima Yesus kawin. Gitu. Ada gini, Bunda. Jangan kau bilang bukan. Saya tadi tunjukkan originalnya, Zera. 1 Korintus 2 ayat 13. Jangan kau tanya. Jangan kau larikan 1 Korintus. Jangan kau larikan. 1 Korintus itu bukan nubuatan. 1 Korintus bukan nubuatan. Itu tulisan Rasul Paulus. Itu Dah. rohani. Kau mau pergi kan? Kau mau turun kan? Katanya ada kerjaan ya, turun lah. Ya udah turun lah. Ya, makasih. Udah, turun lah. Senyumlah. Saya mau turun, senyumlah. Turun aja, ya nggak apa-apa. Kita sama Kristen yang lain. Saya tidak berdiskusi juga sama orang botol. Bunda. Dia mengasihkan data sama saya. Saya tunjukkan data. Harus baca satu perikop. Ternyata di situ dikatakan keturunannya. Keturunan merujuk kepada siapa? Keturunan biologis. Menurut original teksnya. Kita balikan ke original. Kalau kau tidak mau balikan ke original, tanya sama LAI. LAI, kau terjemahkan ini. Ternyata originalnya keturunan merujuk kepada biologis. Apakah Yesus kawin? Apakah Yesus punya anak istri? Kau tidak terima. Kalau kau tidak terima, berarti jangan kau mengatakan nubuatan tentang Yesus dari Yesaya. Kau tertampol sendiri. Itu maksud saya. Silakan berkat. Kau dari mana? Kristen apa Islam? Ya, ini. Saya Kristen. Ya, silakan. Tanggapi yang tadi. Yesus itu bagi kami adalah Tuhan. Saya tidak tanya Tuhan ya, Bang. Yang tadi, nubuatan tentang Yesus itu di Yesaya 53. Apa Anda terima Yesaya 53 tadi? Bahwa Yesus punya keturunan? Saya terima Tuhan Yesus itu punya keturunan, tapi dalam konteks dia memiliki seorang istri. Nah, jadi keturunan Yesus dari mana, Bang? Yesus melahirkan. Enggak, termasuklah kami ini mengikut. Bang, berarti kamu tidak nyimak. Bang, Dulu. kita balik di dalam Yesaya tadi, kita balikan ke originalnya. Originalnya itu artinya Zera. Bang, kau ngomong apa? Bang, sebentar dulu, Bang. Kau naik di sini kayak kau pula yang apa? Saya tanya sekarang, keturunan itu bahasa Ibraninya apa? Daripada Keturunan bahasa Ibraninya apa? menikahi bayi yang umur 7 bulan, 6 tahun. Bapakmu lah setan. Di mana Nabi Muhammad menikahi bayi? Bibir kau, bujang kau tidak bisa menunjukkan sama saya, kau hujat Nabi saya. Memang binatang kau. Kayak begitulah binatang. Ditambahin pula Nabi Muhammad menikah dengan bayi berumur 7 bulan. Bapak kau yang menikahi mamak kau tuh berumur 1 bulan kau. Kurang ajar kau, binatang kau. Naik kau kayak tai. Saya minta originalnya mana?
Setan kau, Muhammad menikah dengan 7 bulan. Anak kau tuh yang kau perkaus 7 bulan kau. Binatang kau. Jangan yang di bawah ya, jangan kau katakan sabar. Kau sudah menghujat Nabi Muhammad, gila kau di bawah tapping-tapping. Kau suruh saya sabar. Sejak kapan Nabi Muhammad menikah dengan 7 bulan? Saya heran dengan orang-orang yang mengatakan sabar, sabar, sabar. Panas ya, panas ya. Bagaimana nggak panas? Kau menghujat tanpa data. Gitu loh. Pakai data di mana Nabi Muhammad kami menikah dengan perempuan berumur 7 bulan. Kau punya Tuhan itu punya keturunan. Masa Tuhan bisa punya keturunan? Heran Tuhan kawin. Tuhan kau tukang kawin emangnya? Gitu loh. Ya. Nanti kalau saya tanya Tuhan kau itu, Yesus, dilahirkan Bunda Maria, normal tidak? Ya kalau normal, jangan kau ngekang dia kalau dia ada birahi sama perempuan. Sini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama kau data ini, Tuhan kamu. Pernyataan siapa? Pernyataan dari Martin Luther. Ini saya tunjukkan ya. Begini kalau yang namanya apa? Kami tidak menghujat. Ini yang penulis ini adalah seorang apa? Alkitabiah. Ya, nanti saya tunjukkan profilnya ya. Pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Canon Hack Montefiore, Pendeta Great Santa Maria Cambridge menyatakan, kawan-kawannya ini pendeta ya, bukan para ulama. Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis atau mereka secara natural dikatakan apa? Yang lebih parah, melepaskan diri dari bisa ditemukan dalam entitasnya yang tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimar menyetir satu nukilan dari table talk-nya di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Nah, ngeri ya. Berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua yang diambil dalam perzinaan, yang begitu suci telah berzina sebelum meninggoy. Kita lihat, siapakah Rita Wahyu ini? Rita Wahyu ini mungkin ustazah ya. Ya, dia ustazah nih. Ya, dia ustazah. Oke. Nih, saya bacakan. Rita Wahyu. Oke. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Pesat Kitab Signalnya beda dia, jadi raba-raba dan bisa malalalala. Iya, makanya kenapa bahasa rohnya Bang Adi sama Risuli Lubis kok beda. Kalau Risuli Lubis itu ya kayak gitu, si karaba-raba gitu kan. Kenapa itu Bang Adi? Kok bisa beda Itu kayak gitu? tandanya, iya itu tandanya karunia bahasa roh nggak bisa dipelajari, Mbak Mica. Oh, berarti otodidak, Bro Adi, otodidak begitu. Enggak, Ada lagi si dikaruniakan. Ica itu beda lagi loh. Bang Adi itu kan adik aku ada tuh si Ica lagi bahasa roh tuh ya di VT aku tuh beda lagi tuh. Iya, nanti kalau Kak Mbak Ican apa namanya? Mbak Mican dengar karunia bahasa roh Daud Tony, ya kan lebih apa lagi, lebih berbeda lagi. Kalau Daud Tony mantan dukun itu yang bertobat,
Kalau dia doa bahasa roh, kalapapapapapap, beda lagi. Itu berarti Jadi Enggak, Umi, jadi tapi kok itulah Pak tandanya yang dianggap sebagai Elohim kok nggak bisa bahasa roh ya? Elohim kurang ini, Ya, kurang ilmunya ini, ilmu bahasa rohnya ini gimana Elohim ini? Boleh aku menjawab itu? Mm-mm. Boleh aku ini gini. Jadi bahasa roh itu adalah karunia Tuhan kepada seseorang atau sekelompok manusia. Makanya tidak semua orang Kristen bisa berbahasa roh karena itu adalah karunia. Jadi semacam Bang Adi itu bisa berbahasa roh karena Bang Adi itu dikaruniai Tuhan untuk bisa berbahasa roh. Sedangkan saya yang Elohim tidak bisa berbahasa roh karena saya tidak dikaruniai oleh Theos agar saya bisa berbahasa roh. Yang Tuhan kasih, kalau Bang Adi dikasih bahasa roh, saya dikasih bahasa cinta. Itu bedanya. Jadi nggak semua orang bisa berbahasa roh ya? Enggak, karena itu adalah enggak semua, Mbak seseorang Mica. atau sekelompok orang. Tapi ciri-cirinya gimana Bang Adi ketika orang berbicara tentang bahasa roh? Bagaimana Dikaruniai bahasa roh Ah. ya? dan benar atau tidaknya itu bagaimana kita bisa tahu Bang Adi? Karena kan bisa aja kan Umi Mican dari sini ngapal, ntar di sana bilangnya Umi Mican bisa bahasa roh. Benar Ahli Peri. Silakan Bro Adi dijawab Bro. Wah, ini pakarnya ini yang ngomong. Silakan Bro. Iya, saya belum pakar kali Bu ya, tapi lebih mengetahui dari beberapa orang gitu. Nanti ada orang yang dengar, ih sok jago kali anak ini pikirnya Tapi kan. setidaknya gini, Bro Adi ini setidaknya kan udah dikaruniai berbahasa Iya. roh yang baik dan benar. Wah, mantep ini. Lanjut, Bro. Iya, kalau menurut pemahaman saya, ya kan, karunia bahasa roh itu memang kalau ada orang yang mau menyalahgunakannya bisa. Tetapi kita bisa uji itu setelah dia berbahasa roh dalam waktu 5 menit atau lebih daripada itu. Apakah kata-katanya itu nadanya sama atau tidak? Kalau dia berbahasa roh biasanya nadanya itu naik turun. Sikananana ya lalala baba ya lala ya bala bala bala. Kalau lala 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 baba ba, di situ nanti bisa ketahuan dari nadanya. Itu artinya apa Bang Adi? Itu artinya apa itu? Lala baba Maksudnya artinya apa itu? Kalau artinya nggak bisa diterjemahkan, tapi hanya bisa ditafsirkan ketika kita mendapat bisikan Roh Kudus, ya kan? Misalnya setelah saya berbahasa roh, Roh Kudus menyatakan buka kitab Yesaya misalnya kan. Di situ kita buka. Oh, penafsirannya rupanya ke Yesaya 1 ayat 1 misalnya ya. Jadi selama saya berbahasa roh itu tafsirannya tertuju kepada Yesaya 1 ayat 1. Misalnya seperti itu dia, Mbak Mican. Mican mau coba ya Mican ya? Bisa tuh, gue mau pojar Mican. Pakai trafo listrik yang bisa diputar itu pelan-pelan itu. Nanti sampai hilang suaranya nanti. Bisa tuh. Nanti kalau misalkan ada bisikan Roh Kudus Yesaya pasal 1 ayat 1, waduh itu bisa ketahuan kalau kita biasanya bukan untuk umat Kristen. Gimana dong? Berarti Roh Kudus memberitahukan kalau Yesaya itu bukan untuk umat Kristen gitu kan? Enggak, masa Yesaya 1 ayat 1 gitu bunyinya. Coba baca Yesaya pasal 1 ayat 1. Iya, saya buka bentar ya. Tapi Umi yang saya terherman itu Bro Adi sampai 15 menit loh dia bisa berbahasa roh loh. Kebayang nggak Bro Adi? Tanpa narik nafas. Wah, ngeri itu, ngeri. Si kanana 15 menit loh. Tapi itu kalau saling tengking itu beneran bisa saling tengking itu kalau ketemu Luga.
Udah dibaca belum Yesaya pasal 1 ayat Iya, 1 saya akan itu? bacakan Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Tuh kan Roh Kudus memberitahukan kalau ternyata kitab Yesaya bukan untuk Yesus, tapi itu untuk 4 raja-raja. Ya ini kan penglihatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja. Siapa rajanya? Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia. Itu 7,5 abad sebelum Yesus. Ya kan? Ternyata Roh Kudus memberitahukan tuh Bang Adi. Ya, jadi jangan pernah menggunakan kitab Yesaya untuk Yesus, karena kitab Yesaya ini bukanlah nubuatan untuk Yesus. Ini 7,5 abad yang lalu gitu loh, sebelum kelahiran Yesus. Memang Umi ini cerdas. Umi gratis ini ilmunya. Nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan Gratis. Pak Denny yang perpuluhan, Pak Denny dari tadi bicara perpuluhan, Mican mah gratis. Gratis. Ya kan? Asal mau belajar. Mana aku yang perpuluhan. Tuh Pak Denny dari tadi perpuluhan, Mican mah gratis, tapi begitu Bang Adi menggunakan bahasa roh, ternyata Roh Kudus menuntun ke Yesaya pasal 1 ayat 1, ternyata Roh Kudus memberitahukan kalau mau bicara tentang Yesus jangan menggunakan Yesaya. Dan Yerusalem, Yotam itu 7,5 abad sebelum Yesus lahir. Paham ya? Tapi kan gini dia Mbak Mican. Yesus itu adalah garis keturunan Yehuda. Jadi nggak salah juga kalau kita di dalam beberapa ayat kitab Yesaya bisa menghubungkannya kepada Nggak bisa, Yesus. itu kan masa 4 raja, udah jelas masanya 4 raja. Pada masa 4 raja, rajanya siapa saja? Hizkia. Nah coba sekarang buka di dalam Matius pasal 1 ayat 1 itu berapa generasi dari mulai Hizkia, Yotam, Ahaz, dan Uzia ke Yesus itu lainnya berapa generasi. Belum lagi di sana ada yang dilewat satu dari kakek, dari cucu langsung ke kakek, bukan ke bapak dulu, ya. Itu kalau di Matius 1 ayat 1 itu bisa kelihatan. Lainnya 7,5 abad itu. Jadi Yesaya bin Amos itu memberikan nubuatan untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa 4 raja, bukan masanya Yesus. Ya kan masih jauh ke Yesus, 7,5 abad kemudian. Makanya kenapa kalau misalkan Yesaya 9 ayat 6 itu merujuk kepada Yesus. Nah ini ya sekalian Umi mau jelaskan juga nih. Saudara muslim kita yang masih mulutnya nyonyor, ngata-ngatain Bang Zuma, ya kan? Masalah bahwa nubuatan Yesaya 9 ayat 6 itu adalah Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tapi apa yang Bang Zuma ini sudah 4 tahun yang lalu loh dibahas ya. Dan ini kejadian ini di Zoom. Bang Zuma menyatakan bahwa kalau umat Kristen mengatakan Yesaya pasal 9 ayat 6 itu untuk Yesus, apa yang Bang Zuma katakan? Ini lebih pantas disematkan untuk Nabi Muhammad. Bukan maksudnya Yesaya 9 ayat 6 untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Kristen menyatakan Yesaya 9 ayat 6 bahwa telah lahir bagi kita seorang juru selamat, ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ini disematkan kepada Yesus, ini nggak pas karena Yesus tidak pernah ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Yesus tidak pernah memimpin sebagai seorang raja. Yesus tidak pernah memimpin pemerintahan karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, Yesus jadi RT saja nggak pernah, tapi Rasulullah SAW, beliau adalah seorang pemimpin daripada sebuah negara, pemimpin daripada umat. Jadi lambang pemerintahan pernah ada di bahunya Nabi Muhammad. Walaupun ini bukan untuk Nabi Muhammad, tapi apa yang dikatakan Bang Zuma, kalau umat Kristen menyatakan itu untuk Nabi Isa atau untuk Yesus, sebetulnya ini lebih cocok disematkan kepada Nabi Muhammad, lebih cocok. Kalau umat Kristen menyatakan ini untuk Yesus, nubuatan ini untuk Yesus. Ya, jadi sekali lagi, ini sebetulnya udah dari 4 tahun yang lalu, tapi ada mulut nyonyor yang masih mengaku muslim menyerang Bang Zuma dengan statement seperti itu. Bahwa si Zuma mengatakan Yesaya 9 ayat 6 adalah untuk Nabi Muhammad, padahal dia tahu sendiri, tahu benar. Ya,
Ini Umi luruskan. Jadi Yesaya 9 ayat 6, apa yang dimaksud oleh Bang Zuma? Bukan artinya Yesaya 9 ayat 6 ini sebetulnya nubuatan untuk Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Tapi pernyataan Bang Zuma bahwa Yesaya 9 ayat 6, kalau umat Kristen menyematkan itu untuk Yesus, Bang Zuma mengatakan nubuatan ini lebih cocok disematkan kepada Nabi Muhammad. Ya, karena pertama apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya manusia ini harus memimpin sebagai seorang raja. Manusia ini harus memimpin sebagai seorang kepala pemerintahan. Yesus tidak pernah. Pengikutnya saja tahu sendiri berapa. 12 orang yang dia pilih. Jadi RT saja tidak bisa. Ya, tapi Nabi Muhammad memimpin negara. Ya, Nabi Muhammad memimpin umat. Jadi ada lambang pemerintahan di atas bahunya Nabi Muhammad. Tujuannya seperti itu. Jadi sekarang udah mulai digoreng-goreng lagi. Kemarin Umi 3 bulan tidak naik, tapi Umi nyimak. Oh, ada ternyata yang masih mengaku Islam tapi nyerang Bang Zuma dengan statement-statement yang sebetulnya itu udah dijelaskan dari bertahun-tahun yang lalu. Mungkin gitu ya, Buya ya. Silakan lanjut lagi. Bro Adi. Bang Adi silakan. Ayo bro. Bro Adi sudah berdoa tadi loh. Pakai bahasa roh lagi, masa kalah sama Umi Chan? Malu-malu. Aku pakai bahasa manusia loh. Ayo bro. Hei. Mati meja. Pak Denny, coba ditanggapi sambil nunggu Bro Adi mungkin. Silakan. Ya nggak apa-apa, tapi nggak jadi masalah kalau itu kan pendapat Demi Chan. Kalau itu nubuatan itu lebih Demi Chan tuh adikku, kamu harus sabar sama Demi Chan. Abuy, mending dianggap adik sama Pak Denny leluasa. Kita ini kalau habis uang jajan leluasa itu tinggal bilang Bang Denny uang jajanku habis. Bisa aja. Lanjut. Pokoknya deh. Umi, itu tentang Yesaya itu lebih pantas disematkan kepada siapa tuh Umi? Kalau menurut pandangan Pak Denny. Iya. Itu Yesaya 9 ayat 6. Biasa 9 ayat 6 ya. Sebentar ya, sebentar. Aku lebih baik buka KJP dulu biar aku bisa menjelaskan dengan gamblang. Sebentar. Pak Denny KJP ya, sama aku juga KJP. KJP. Harus KJP. Karena KJP itu 99% terjemahannya tepat. Yesaya. Yesaya 96 KJP. Genesis Exodus. Jadi aku bacakan dulu ya. Tar dulu Pak Den, tar dulu. Aku belum nemu, bentar. Aku bacakan bahasa Inggris. Bentar dulu bareng. Tar dulu bareng. Aku iya, belum sorry. ketemu, bentar. Aku buka KJP juga. Yeremia. Bukan. Yes. Isaia. Salah. Yesaya, iya. Isaia. Instruksi Bro Adi, buka juga KJP-nya Bro Adi. Iya. Ini Bro Adi jangan malah buka celana Bro Adi, KJP yang dibuka. Buset. Aku bahasa Indonesia aja Bu ya, aku bahasa Indonesia. Itu tentang itu ya Umi ya. Kelahiran Raja Damai ya Umi ya. Iya. Obadiah, Aku bahasa bentar dulu. Indonesia Isaiahnya aja. mana sih? Halaman berapa Pak Den? Yesaya. 96. Isaia 96. Bukan halamannya halaman. Oh kurang. Oh, nggak hafal Isaia. sekarang. Isaia 9 ayat Cari 6. Isaia. Cari Isaia. Isaia bahasa Inggrisnya Isaia. Ya. And all the people will know itu ya. Bukan. Isaia 9. Ayat ke-6 ya. 9 ayat 6.
for to use a child is born. Ya, ya. Oke, Use- oke, oke. Hmm. Kasih aku kesempatan membaca dan Iya, iya. menjelaskannya. Jadi, for unto us a child is Child is born, born. unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita baca lagi, untuk kita seorang anak telah lahir. Jadi ini kita bicara tentang anak. Untuk kita seorang anak laki-laki. Jadi tentang berbicara tentang seorang anak laki-laki. Dan the government shall be upon his shoulder. Jadi pemerintahan akan ada Lambang di dalam. pemerintahan. Ya, jadi enggak pemerintahan, enggak ada lambangnya, itu salah The terjemahan. government will be Enggak ada on his kata-kata lambang. shoulder. Di KJP enggak ada kata-kata lambang ya, enggak ada. Jadi pemerintahan Pemerintahan pemerintah ada di atas ada bahunya. di atas bahunya. Dan namanya akan disebut sebagai Wonderful Counselor. ya, Penasehat ajaib. penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Tuhan Bapak yang yang perkasa. Tuhan, bukan Bapak yang terkasa. Tuhan Iya, yang, iya. yang Tuhan yang Tuhan yang perkasa. Bapak. Baru Bapak yang kekal dan Prince of Raja pangeran Damai. bukan raja, Pangeran ini, pangeran ya, pangeran Prince. kedamaian. Prince of Jadi- Peace, jadi- of Peace. Ini jadi- pangeran jadi- damai, pangeran ya, damai. Ya, jadi sekarang kita kupas satu persatu. Hmm. Benarkah pemerintahan ada di bahunya? Betul, pemerintahan yang dimaksud ini adalah pemerintah kerajaan surga, itu satu. Oh, nggak ada, di sini nggak ada kerajaan Iya, sorga loh. Enggak, itu yang aku jelaskan. Nggak ada kerajaan Itu yang aku sorga di jelaskan. sini, nggak ada Itu yang Pak Den. Itu Enggak. yang aku Ini jelaskan, itu yang dunia aku jelaskan. ini. Bukan. Di sini nggak ada kerajaan sorga. Kan tadi pembicaranya kelahiran Umi ya, tentang kelahiran kan? Iya. Kalau Oke, lahir, sekarang- Apa pada nih? Terus sebagai Wonderful Counselor. Tadi apa tadi Wonderful Counselor? penasehat ajaib. Penasehat yang ajaib. Itu dibuktikan waktu dia berdiskusi dengan waktu dia umur 12 tahun. Itu sebagai bukti dia adalah Wonderful Counselor. Kalau yang The Mighty God itu ada di Wahyu 1:8 tentang Yesus. Everlasting Father itu ada di Wahyu 21 ayat 7. The Prince of Peace yaitu pangeran kedamaian itu karena dia itu membawa kedamaian, itu aja. Kalau jadi ini bagi kami Enggak orang dong, Kristen, Yesus tidak pernah membawa damai. Yesus sendiri yang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk membawa damai. Aku datang untuk membawa pedang. Tidak ada ini. Sebetulnya ini tidak ada yang merujuk kepada Yesus karena Yesus tidak pernah dikatakan Shar Shalom. Yesus tidak pernah mendapat gelar Shar Shalom atau Raja Damai. Ya, Pangeran Damai tidak pernah kepada Yesus. Pada masanya Yesus justru terjadi peperangan seperti itu, Pak Den. Ya. Dan Yesus sendiri datang tidak dikatakan di sini Raja Damai, tidak. Yesus sendiri mengatakan jangan kalian mengira aku datang membawa damai. Nah, ini yang paling utama, bahwa dia harus memimpin sebagai seorang raja. Nah, kembalinya ke Yesaya pasal 1 ayat 1 tadi, ya, bahwa di sini nubuatan Yesaya pasal 1 ayat 1 ini adalah tentang penglihatan atau nubuatan atau penglihatan Yesaya bin Amos. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk Yehuda dan Yerusalem. Pada masa siapa? Pada masa 4 raja. 4 rajanya ini siapa saja? Ya udah jelas tadi 4 rajanya itu ya 4 raja Yahudi. Sementara Yesus tidak pernah menjadi raja Yahudi. Bahwa kerajaan sorga itu akan kuambil daripadamu dan akan kuserahkan kepada suatu bangsa yang 18 ayatnya yang ke-20 ya kalau tidak salah, ini nubuatan tentang Ismail, bahwa Ismail ini akan dijadikan bangsa yang besar, darinya akan terlahir 12 raja-raja, dan daripadanya akan diberikan keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit. Ini nubuatannya tergenapi, ya, bahwa kunci kerajaan sorga akan kuambil daripadamu. Kuambil daripadamu dari siapa? Dari Bani Israel, dan akan kuserahkan kepada suatu bangsa, bukan diserahkan kepada Petrus.
yang selalu mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga diserahkan kepada Petrus. Tidak ada. Bahwa kunci kerajaan sorga diserahkan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaannya. Ya, ini menggenapi penggenapan di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20. Penggenapannya untuk siapa? Untuk Ismail dan tentang Ismail. Ya, aku telah mendengarkan permohonanmu. Akan kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Darinya akan terlahir 12 raja-raja dan akan kujadikan bangsa yang besar. Tuh penggenapannya. Makanya apa? Kunci kerajaan diambil dari Bani Israel, diserahkan kepada Bani Ismail, kepada suatu bangsa. Bukan diserahkan kepada Petrus. Benar Umi, benar. Benar nggak, Per? Iya benar. Itu makanya